dari orang tersebut, berharap dari apa yang ada di tangannya, ingin dikasih, berharap dipuji, berharap dihargai, berharap dikagumi, termasuk berharap dicintai, berharap dibalas budi. Semakin kuat kita berharap dari makhluk, hakul yakin hati semakin gelisah. Semakin banyak galau, makin banyak kecewa, makin tegang, makin banyak terluka. Tahu kenapa? Karena Allah tidak suka. Mengapa Allah tidak suka? Karena semua karunia itu milik Allah, dari Allah. Kita berharap ke makhluk, sedang makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah, tanpa dikuatkan Allah. Makhluk itu tidak tahu apa-apa tanpa diberikan petunjuk dan ilmu oleh Allah. Makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali semuanya milik Allah, titipan Allah. Manusia itu cuma punya dosa dan amal pun dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita merasakan gelisah, resah, periksa hati kita. Siapa nih yang mendominasi hati? Bergaul dengan makhluk itu, dengan manusia khususnya, bukan mengharapkan balasan dari dia. Kita lah yang berharap, kita yang jadi jalan. Saya ingin jadi jalan rizki, jalan hidayah, jalan kebaikan. Kita pun tidak boleh merasa saya yang memberi, tapi jadi jalan. Jelas hadirin? Karena semua kebaikan datang dari Allah. Kita berharap kita jadi jalan, bukan kita sumber rizki. Bukan kita bisa memberi rizki, tapi kita jalan rezeki dari Allah bagi keluarga, jalan rezeki dari Allah bagi yang fakir dan duafa, jalan rezeki dari Allah bagi yang kesulitan. Nah, kita berharap jadi jalan. Kalau kita merasa hanya jadi jalan, aman, tapi saya yang memberi, saya yang membagi, saya yang mencukupi, jadi penyakit ujub karena merasa kita yang berbuat baik. Padahal kita tidak bisa menolong orang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusia, kita jangan ngarap-ngarap dari dia, cukup ngarap-ngarap dari Allah. Kalau mau ngarap-ngarap saya, jadi jalan dari Allah, manfaat untuk dia. Jadi gimana dong kalau mengharap dari manusia? Mengharap manusia jadi dekat dengan Allah, bagus. Misal sebagai suami, suami jangan ngarap-ngarap nih, dihormati, dihargai istri, walaupun harus mendidik istri dan anak-anak, tahu balas budi, tahu menghormat, tahu berakhlak baik kepada suami, kepada orang tua. Bukan berarti kita ngarap-ngarap dihormati. Karena kalau begitu jadi tidak ikhlas. Nasihat kita tuh untuk kepentingan diri, padahal nasihat kita tuh supaya jadi baik. Istri jadi baik, anak jadi baik. Inilah ikhlas hadirin. Jadi 3 ya rumusnya. Jangan ngarap-ngarap dari dia untuk kepentingan pribadi kita. 1, ngarap-ngarap kita manfaat untuk dia. 2, 3, ngarap-ngarap dia jadi mulia, jadi akhlakul karimah, jadi dekat dengan Allah, boleh. Kalau itu yang terjadi, enteng hidup ini hadirin. Banyaknya jengkel, sakit hati itu karena kita bersandar kepada makhluk. Ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ingin dibalas budi, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin diberi. Loh, ingin dicintai apa enggak boleh? Gini hadirin, ingin dicintai orang tuh gimana caranya? Coba saya nanya ke ibu-ibu, Bu, jawab Bu,
Saya sebetulnya tidak memerlukan jawaban ya. Tapi gimana gitu. Udah nanya pada diam aja teh. Bu, apakah ibu ingin dicintai oleh suami? Jawab yang jujur. Bagaimana caranya? Oh, diam pasti. Bingung. Asal tahu saja bu, ibu teh nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Karena tahu juga enggak hati suami di mana. Dan juga tidak tahu cara ngebulak-baliknya. Makin ingin dicintai suami teh makin pedih tuh bu. Tuh pada diam. Dandan gitu maksudnya supaya dicintai suami. Punten kurang ngepek bu. Dandan tuh dempul ya. Jago masak supaya dicintai suami. Berapa banyak tuh yang istrinya koki tetap enak suaminya ya. Jadi rumusnya begini. Suami itu ciptaan Allah. Suami itu milik Allah. Suami itu dalam genggaman Allah. Hati suami dibulak-balik oleh Allah. Ibu ingin dicintai suami, wajar, tidak apa-apa, manusiawi sekali. Caranya adalah jadilah ibu menjadi istri yang dicintai Allah. Nanti salah satu hadiahnya hati suami dibalikan oleh Allah jadi cinta ke ibu. Gitu. Kan ada dalilnya. Begini ya, barang siapa yang melakukan sesuatu demi keridhaan manusia agar disukai manusia dengan perbuatan yang tidak disukai Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah membuat orang yang diharapkan menyukainya dibuat murka juga. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu demi mencari keridhaan Allah, ini perbuatan semata karena Allah, di jalan Allah, walaupun orang tidak suka kepadanya, ini perbuatan disukai Allah, dia lakukan dan orang tidak suka. Tapi dia tujuannya melakukan itu bukan supaya disukai orang, tapi supaya disukai Allah. Maka Allah ridho kepadanya karena Allah tahu isi hati dan Allah menyaksikan. Allah ridho kepadanya dan orang yang tadinya ngambek dibalikan hatinya oleh Allah jadi suka kepadanya dan dia akan diperindah perilakunya, diperindah tutur katanya, diperindah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah hadirin sekalian, kita tidak bisa membulak-balik hati. Jadi kita tidak usah nuntut, nanti sakit di sini. Kalau di sini sakit hati, tidak nyaman. Kalau ini tidak nyaman, wajah kita tidak nyaman dilihat. Omongan kita tidak nyaman didengar. Tulisan kita tidak nyaman dibaca, perilaku kita tidak nyaman disaksikan. Kenapa? Salah satunya adalah kuatnya berharap dari makhluk. Ada yang lebih berbahaya lagi dari berharap, yaitu melekat. Kayak perangko nempel di amplop, kira-kira kalau dicopot robek tidak? Robek. Robeknya hati sebanding dengan tingkat kemelekatan. Ada yang sangat suka sekali kepada kerudung. Kerudung kena setrika, seperti dia yang kena setrika tuh Pak. Ngambeknya, ngejeritnya ya enggak? Kenapa? Karena kerudung itu nempelnya di hati, bukan di kepala. Jadi sekarang punya barang juga tidak boleh melekat di hati, biasa saja. Ini misalkan barang bagus ya, terus saya kasihkan, nanti dulu ya hadirin. Makin sayang, makin cinta ke barang, ke benda, makin melekat, makin robek. Jadilah sesuatu itu hanya merasa tertitipi. Kenapa melekat? Karena kata kuncinya ini milik saya. Harusnya diganti dengan ini milik Allah. Ini titipan Allah. Lihat tukang parkir di Darut Tauhid ini, banyak mobil, tidak ada kesombongan sama sekali.
Padahal begitu banyak di tempat parkir. Ganti-ganti mobil tidak mempengaruhi suasana hati. Kadang masuk BMW, kadang ganti dengan becak, misal ya. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Karena hanya titipan. Makin kuat kita merasa memiliki, makin melekat di hati, makin robek hati kita. Dilatih, lihat barang, lihat dunia, ini tidak boleh ada kemelekatan di hati, ya. Biasa saja, karena kalau waktunya Allah mengambil pasti pergi dia. Uang, waktunya diambil oleh Allah akan dipindahkan ke hamba Allah lainnya, pergi dia. Apa aja jalannya ada, ya. Ban meletus, kenapa meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Tukang tambal ban itu hamba Allah, punya keluarga, punya istri, punya anak, mereka pun hamba Allah semuanya, yang Allah yang menjamin rezekinya. Nah, karena garisnya nambal ban, maka nanti sebagian ban itu dikempesin oleh Allah dengan berbagai jalan supaya ngalir rezekinya. Demikian pula nih kacamata, sebagian hamba Allah ada yang kerjanya di toko kacamata, pabrik kacamata. Nanti ada yang patah, ada yang hilang, ada yang ketinggalan. Itu salah satu di antara cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang jadi tukang kacamata. Begitu pula nanti gigi, ya karena ada dokter gigi. Tidak susah nyabut sendiri. Kalau tidak ada yang sakit gigi, ya nggak enak masa dokter nyabutin giginya sendiri. Harus ada yang dicabut, ya. Jadi rileks saja hadirin. Kalau rezeki harus pindah-pindah tuh tidak usah berat hati itu. Karena memang begitulah dunia. Nanti kadang dikasih, kadang ditahan, kadang-kadang celak rezeki itu, kadang-kadang ret, kadang-kadang wus, semuanya dinikmati. Adanya disyukuri, sedang ditahan disabari, diambil ridho. Dan jengkel juga pasti pergi. Jadi kita harus paham benar untuk tidak berharap, bergantung, bersandar, dan tidak ada kemelekatan hati ini dengan dunia berikut isinya. Jadi harusnya hati ini dengan siapa? Allah saja, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Aduh, saya susah, gini caranya. Tiap ngarep-ngarep sesuatu, pasti kita kan berharap segera belokkan ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ngarep-ngarep ini dari suami, enggak apa-apa, langsung balikan ke Allah. Oh, suami saya ciptaan Allah, milik Allah, genggaman Allah. Suami saya tidak bisa berbuat tanpa izin Allah. Enak. Duh, pengen anak-anak teh berbakti, mata ke anak, belokkan lagi ke Allah. Anak ciptaan Allah, anak milik Allah. Anak ini dalam genggaman Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Saya harus jadi orang tua yang layak dititipi Allah anak yang soleh. Ke Allah lagi, benar? Istri teh menjengkelkan, ke Allah lagi. Yang bisa membulak-balik hati istri adalah Allah. Yang bisa menyabarkan adalah Allah. Yang bisa memperindah akhlaknya adalah Allah. Balik ke Allah. Saya harus berbuat sekuat tenaga menjadi suami yang layak dititipi istri yang soleha. Bolak-baliknya ke Allah lagi. Kita memimpin karyawan ngararaco, ini karyawan tidak mau sholat, kembali ke Allah. Allah lah yang memberi hidayah. Saya harus berusaha sekuat tenaga menjadi pemimpin yang disukai Allah. Sehingga Allah nanti membulak-balik hati anggota karyawannya menjadi orang-orang yang baik. Selalu ke Allah, tidak boleh lambat. Yang kedua, takut. Aduh,
takut nih. Sekarang musim debet, demam berdarah, DBD. Tidak boleh kelamaan ingat nyamuk. Kalau ingat nyamuk jadi emosi terus. Ingat DBD, ingat nyamuk, ingat Allah. Yang menciptakan nyamuk siapa? Nyamuk bisa terbang dengan izin siapa? Bisakah nyamuk menggigit kita tanpa izin Allah? Mungkinkah kita sakit tanpa izin Allah? Berlindung ke Allah. Set DBD, set nyamuk, ke Allah. Telat ke Allahnya, gebek begitu. Ingat pilpres, ingat sidang MK, tidak boleh berhenti di sana. Set kembali ke Allah. Allah lah penguasa takdir. Semoga Allah menolong kita memberikan keadilan bagi semua. Jadi begitu hadirin. Suami pergi keluar kota cemburu, pusing sendiri, HP-nya nggak nyala, gebeg-gebeg. Ingat HP, ingat Allah yang melihat, menyaksikan, menguasai, menggenggam, membulak-balik hati. Allah lah satu-satunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi setiap apapun kembali ke Allah, kembali ke Allah. Akhirnya jadi dominan Allah tuh di hati kita. Rasakan bedanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau sudah galau-galau, tidak enak, cepat periksa, pasti ini lambat ke Allahnya. Pasti ini ada selain Allah yang bertengger di hati kita, bertahan. Nah itu Allah tidak suka. Dan Allah tahu hati kita sedang diisi oleh apa. Dan Allah kasih alarm, yaitu gelisah. Ada gelisah yang baik, seperti gelisah ingat dosa, ingat ingin diampuni Allah. Gelisah merasa belum cukup amal kita, takut amal tidak ikhlas. Ada gelisah yang baik adalah gelisah yang bisa meningkatkan kemarifatan. Tapi ada gelisah yang buruk, yaitu yang melekatnya atau dominannya makhluk dan dunia di hati kita. Demikian hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ilmunya namanya ilmu kemelekatan, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak. Kenapa jadi banyak yang nanya gini? Udah gini aja, Bapak kan dekat dengan ini, sok tanya ke situ aja. Pada orang lain itu, dan yang disampaikan AA tadi, kita dengan mudah melakukannya. Artinya ya sudah, memang kita nggak usah berharap pada manusia, berharap selalu pada Allah. Ini gimana Ustaz menasihati seseorang itu? Oh, teori mah gampang Pak, manis ya, cara manis. Coba nih ilmu teori ya. Ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Cik jawabnya yang mantep Bu. Jadi maunya dinasehati dengan lemah lembut. Dimarah tidak mau, diacuhkan, tidak dipedulikan, tidak mau. Tuh, dengerin bapak-bapak. Jadi kalau istri melakukan kesalahan, maunya tuh dinasehati dengan lemah lembut, bukan dimarah atau diacuhkan. Dinasehatinya Bu, maunya di depan anak-anak, di depan orang lain, atau secara pribadi? Secara pribadi khusus, begitu ya? Baik, tuh begitu. Lalu sesudah itu kira-kira mau diungkit-ungkit kesalahan ibu atau cukup sekali saja? Sekali saja ya, tidak boleh diungkit-ungkit Bu. Manis sekali ya. Nah sesudah dinasehati maunya apa? Dimaafkan atau tidak? Mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf?
Masya Allah, sebelum minta maaf langsung dimaafkan ya. Begitu Bu maksudnya Bu? Kalau ibu gitu nggak ke suami? Tidak begitu. Nah begitulah ya. Jadi banyak yang sudah tahu, tapi belum tentu dia melakukannya. Bahkan menuntut orang lain, kita dituntut kayak gitu. Suami itu kalau saya bikin, saya kan manusia biasa Pak, tegur saya, nah giliran ditegur ngegoak kadang-kadang. Jadi ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu itu hanya dengan mendapat informasi lewat mata, lewat telinga, tidak bisa apa-apa dengan tahu. Mulai bisa bergerak itu kalau paham. Kalau paham ini sudah tahu untung ruginya ya. Untungnya sabar apa, ruginya tidak sabar apa, untungnya menahan marah apa, ruginya marah apa. Dengan paham ini udah bergerak nih, mendekati bisa. Tapi paham juga, paham tuh baru energi. Baru akan bisa kalau dia punya program riyadoh, melatih diri. Inilah titik terlemah dari umat Islam. Kita tuh banyak ke majelis taklim, tapi kurang program. Ada program belajar, banyak program belajar, tapi program mujahadah, program riyadoh, latih diri dengan sungguh-sungguh, tidak banyak orang yang punya program itu. Ada yang jadwal pengajian, ada jadwal saya pagi harus dengar ceramah ini. Ada yang kayak makan obat kan pengajian tuh ya, pagi, siang, malam. Tapi perubahannya hanya dalam seragam. Jadi beda-beda seragam, dan peningkatannya itu dalam cicilan aja. Harusnya peningkatan iman. Kenapa? Karena program mujahadah, program riyadoh itu melatih diri, mujahadah ini dengan sungguh-sungguh itu sedikit. Tanya berapa orang yang punya program mengamalkan la tagrob walakal jannah. Di program, saya target saya tidak mau marah-marah. Berapa program saya ingin menafkahkan harta saya 10% dari yang saya dapatkan. Tidak banyak yang punya program itu. Sedekah mah sedekah aja. Dan istiqomah katanya ya. Dari mulai SD sampai sekarang direktur utama saya istiqomah. Setiap pada subuh 1.000 rupiah. Memang pada subuhnya istiqomahnya 1.000-nya itu. Dulu dia bekal 2.000, 1.000 50% dari hartanya disedekahkan. SMA dia bekal 10.000, tetapnya 1.000 ya, jadi tinggal 10%. Nah sekarang direktur utama gaji 50 juta, sedekah 1.000 juga. Itu mengopet namanya, mengopet, terjadi perkopetan ya. Jadi gampang saja lihatnya mujahadahnya itu. Nah kegigihan disinilah yang membuat orang mendapat buah namanya istiqomah. Jadi banyak ilmu itu tidak mengagumkan. Yang mengagumkan itu banyak amal. Tapi amal juga, banyak amal tidak begitu berpengaruh, kecuali amal yang bisa membersihkan hati. Nah hati ini, aduh, bolak-baliknya luar biasa. Nah kehebatan seseorang seperti maaf ya Abu Bakar As-Siddiq, kan sebetulnya dibanding dengan Khalid bin Walid, lebih banyak perang Khalid bin Walid. Tapi tetap saja Abu Bakar As-Siddiq itu paling mulia. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang syahid terbunuh termasuk Umar bin Khattab, Utsman, Ali, tetap saja Abu Bakar As-Siddiq paling top dibanding dengan penderitaan Bilal. Tak, beliau tidak semenderita Bilal. Kenapa lebih tinggi? Karena hatinya paling yakin kepada Allah, paling bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan. Terakhir, sesudah ini penelepon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Saya Asep Suryana dari Sukabumi. Alhamdulillah. Insya Allah dari Sukabumi itu namanya like word. Silakan. Ya, insya Allah hari Sabtu ini akan menghadiri akad nikah ponakan saya di Darul Haji.
Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Ponakan saya insya Allah akan Mungkin ada yang nanya, Darul Hajj itu apa? Darul Hajj itu aula di pesantren Darul Tauhid di Geger Kalong, ya. Silakan, Bang. sedikit nyambung sebetulnya dengan pertanyaan dari Bapak tadi. Ketika mengatakan kita jangan berharap untuk dicintai, dikagumi, disenangi, mudah saja kan, balikan saja, set gitu kan, dengan bahasa set langsung ke Allah gitu kan. Itu memang ya bahasa lisannya mudah gitu untuk set ke Allah itu. Tapi dalam realitasnya set ke Allah itu ya cukup sulit. Kenapa? Ya karena di hati ini saya kira masih berkecamuk gitu, agak susah untuk sampai dengan seketika mengubah menjadi set ke Allah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk agar dari tingkat tadi tahu, kemudian faham, melaksanakan dan istiqomah itu bisa nyambung gitu. Jadi tidak berhenti di satu tahap gitu, agar dari paham sampai istiqomah itu ngaguluyur gitu. Baik. Terima kasih. Apa yang Bapak rasakan pada pagi ini mendengar uraian ini? Sangat masuk ke dalam hati ya. Kalau sesudah ini tidak dengar lagi ceramah ini lagi, gimana? Bisa hilang lagi, kendor lagi? Tergantung barangkali ya. Bagaimana kalau sering disemangatin begini? Mungkin akan lebih bagus lagi. Nah itu jawaban. Ya, ya, ya kan? Iya. Ya sudah. Jadi sering-sering denger AA gitu ya. Bukan, bukan dengar saya, dengar dari seseorang siapapun yang bisa menambah kepahaman kita, energi untuk bisa membuat beramal. Saya umur 58 tahun Pak, hampir 58 sekarang. Saya ngukur waktu usia saya 45, zaman dianggap terkenal waktu itu ya, 40. Apakah tingkat keyakinan saya seperti ini? Tidak. Jauh. Pernah yakin bagus tapi ilmu kurang. Itu sekitar ya awal-awal lah, umur 29. Senang ke Allah tapi ilmunya kurang. Jadi kecenderungannya tidak stabil. Lalu dikasih dunia oleh Allah, popularitas, kekayaan dan sebagainya, penghargaan. Itu ngedrop lagi tuh keyakinan tuh. Ngedrop sekali. Lalu diberikan oleh Allah nikmat dicaci maki, dihina, harta dihabiskan. Nah dari sana ternyata menemukan, apalagi sesudah berguru. Alhamdulillah saya dikaruniai guru yang yakin kepada Allah, yang kata-katanya tuh bulat, meyakinkan. Dan itu pun tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan ilmu yang meyakinkan, tapi ternyata yang terpenting mujahadahnya ini. Misalkan pernah punya kuda, senang sekali ke kuda tuh. Ingat ke kuda, rindu kalau pulang dari Jakarta tuh tidak ke orang tua dulu, tidak ke keluarga dulu, tapi ke kuda dulu. Mati itu kuda Pak. Dan saya paham betul bahwa ini Allah memati, karena kuda itu sehat. Hari Minggunya lagi dipakai, dikendarai, di film, Seninnya mati itu. Nah waktu itu saya mengerti, oh iya, ini saya sudah ada kemelekatan hati dengan kuda. Cirinya adalah kalah tuh ibu keluarga oleh kuda ini ya. Nah itu memeriksa itu. Nah sekarang sekian tahun tuh tiap hari, ini juga belum selesai dan tidak akan selesai sampai akhir hayat. Jadi memang mujahadah ini tidak sesederhana itu. Itu mah ceramah yang set gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak mau set juga set itu boleh Pak. Jadi saran saya satu, ada guru ya,
konsisten menimba ilmu ini dan buat program riadoh. Ada target riadoh. Tanpa target riadoh tidak bisa, Pak. Lewat saja. Seperti Bapak tidak ada target baca Quran one day one juz, lewat tuh Quran. Benar? Tidak ada target menafkahkan harta 10%, 15% dari yang didapat, nggak ada. Seadanya aja gitu. Tapi kalau sudah ditarget seperti memanah, Pak. Kalau tidak ada target, tetangga yang ngejerita. Sekarang ada target, tidak pernah fokus, mertua yang ngegoler ya kan. Tetap harus ada target, harus ada fokus. Makasih Pak. Penelpon silakan. Maaf nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, silakan. Iya, begini, saya mau minta solusinya. Maaf, kurang jelas suaranya. Ada yang bisa membantu? Ya, sekarang sudah jelas belum, Pak? Sudah. Ya, saya mau minta solusinya. Saya sekarang sedang hamil, usianya 6 bulan. Tapi suami saya meninggalkan saya. Dan dia berkata akan mengurusi semuanya setelah anak saya lahir. Sebetulnya karena ada masalah kecil hanya saja suami saya selalu terbuka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya membenci saya. Ya, mereka berkata ini itu di belakang saya, padahal rumah jaraknya dekat, bukan? Wali saya pun sudah datang untuk meluruskan semuanya. Tapi saya tetap pendiriannya, bahkan dia tidak pernah menemui saya, tidak pernah menafkahi gitu kan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena bertemu pun dia sudah tidak mau. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak bisa bertanya lebih banyak karena suasana komunikasi lewat telepon ini tidak akan maksimal. Tentu saja penjelasan yang sangat sederhana dalam beberapa detik ini tidak akan bisa menjelaskan seluruh masalah yang ada. Namun begini, Dek, kejadian ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 12 ya, sekitar itu. Maaf saya mohon maaf nih. Tidaklah menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi kalau boleh menyarankan saat ini dalam situasi ini, jangan terlalu banyak memikirkan suami atau mertua, kesalahan suami, kesalahan mertua, karena itu memang sudah jelas ada. Tapi yang paling fokus sekarang adalah bertobat, memikirkan kesalahan diri sendiri dulu. Misal kita kecopetan, sudah jelas copet itu salah, tapi kenanya kita dicopet, ini dosa apa yang kita lakukan? Karena gerbang pertolongan Allah itu gerbang pertamanya adalah air mata tobat. Disebut air mata tobat ini maksudnya menunjukkan kesungguhan tobat. Karena ada yang bertobat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lisan benar memohon ampun, tapi hati masih tetap merasa sebagai korban. Kenapa orang tidak bisa tobat? Karena dirinya merasa sebagai korban orang lain, belum merasa kepahitan ini sebagai buah dari dosa kita. Jelas hadirin? Karena sepanjang kita masih sebagai objek korban perbuatan orang lain, maka kita tidak akan menemukan dosa kita, tidak bisa tobat. Paling menangisnya itu menangisi masalah.
Ini benar, ini ya, ini saya tidak menuduh tetes yang berbicara ini banyak dosa, salah, tidak ke sana arahnya, dan tidak menganggap remeh kepahitan ini berat ya, sedang hamil ditinggalkan suami, ini berat sekali. Tetapi sibuk memikirkan suami, sibuk memikirkan mertua, ini tidak selesai. Karena yang menguasai solusinya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyukai orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. AA menyampaikan ini karena waktu AA ditimpa badai waktu itu juga guru AA menasehatinya hal yang sama. Jangan takut oleh caci maki orang, jangan takut oleh berbagai fitnah, tapi takutlah oleh dosa yang tidak bisa ditaubatin. Karena itulah sebetulnya yang menjadi petaka bagi kita. Menurut Rasulullah SAW, coba buka surat Nuh ayat 10, di sana juga disebutkan tentang fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Jadi memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, menangisi dosa, mohon ampun kepada Allah, itu yang sangat disukai oleh Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tapi kalau Allah menyaksikan kita remuk hatinya mengingat dosa, air mata bersimbah asli karena menyesali dosa, menghibah ampunan Allah, Allah lah yang mengatur semuanya nanti. Hati suami, hati orang tua, mertua, itu semuanya sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah mutlak. Dan wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Awal ayat itu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Dia, Allah sendiri. Jadi jangan sibuk dengan suami yang menyakiti, dengan mertua yang begitu dan sebagainya, tapi sibuklah dengan Allah yang menggenggam segala keadaan, yang bisa menyelamatkan, menolong. Surat Yunus 107 tadi. Semoga Allah yang maha kuasa menolong adik kita ini. Coba banyak doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sampai pakai hati itu ya, inni kuntu minaz zalimin. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, itu juga minta diturunkan rahmat Allah dan ditunjuk dalam menyempurnakan solusinya. Dan banyak sholawat, banyak sedekah, banyak menangisi dosa. Insya Allah tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah, tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah. Allah maha adil, maha baik, maha penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah menolong teteh ini dan juga para jamaah yang sedang ditimpa ujian dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku yang baik, terima kasih semua operator radio-radio di seluruh tanah air yang merelay acara ini, juga jaringan-jaringan mass media serta yang meliput. Allah maha melihat semua kebaikannya, semoga jadi amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MT Haji Muslimat Jepara? Cuma satu bu? Oh telat ngacungnya, saya hanya nerima satu aja ya. Nggak boleh telat ya bu ya. Dan kalau mau ngacung tuh tidak usah lihat kiri kanan karena tangannya di bawah masing-masing ya. Silakan sholat sunnah dulu, sholat syuruk dulu ya. Lihat Pak ya, beginilah ya namanya tenaga dalam ya. Sholat dulu, sholat dulu.